Siaran kata kita, radio kata kita, Radio Kata Kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Liga 1 Indonesia dan juga spesial untuk pecinta Serdadu Tridatu Bali United. Kita jumpa lagi di Radio Kata Kita. Musim baru memang belum dimulai, tapi geliat pergerakan Bali United sudah terasa panas sejak bursa transfer dibuka. Klub yang bermarkas di Pulau Dewata ini bergerak cepat, menyusun kekuatan. Setelah musim lalu, harus puas mengakhiri kompetisi tanpa gelar. Satu kabar yang kembali mencuri perhatian adalah kembalinya sang penyerang cepat, yaitu Muhammad Rahmat, yang kembali dipercaya memperkuat Serdadu Tridatu untuk musim depan. Rahmat yang dijuluki The Flash karena kecepatannya di lapangan, resmi menjalin kerja sama lagi bersama Bali United. Pemain berpengalaman ini bukanlah wajah baru bagi publik Stadion Kapten Iwayan Dipta. Sejak tahun 2020, Rahmat sudah menjadi bagian dari skuad Merah Hitam dan turut memberikan kontribusi penting, termasuk mempersembahkan gelar juara Liga 1 musim 2021-2022. Menurut CEO Bali United Yabes Tanuri, Rahmat telah menunjukkan kualitas sebagai penyerang lokal senior. Penampilan konsistennya menjadi alasan kuat manajemen memperpanjang kontrak untuk 1 musim ke depan. Pada musim ini saja, Rahmat tampil dalam 24 pertandingan Liga 1, menyumbangkan 6 gol dan 3 assist. Bahkan sejak berseragam Bali United, total ia telah tampil dalam 132 laga resmi, mencetak 26 gol dan mengoleksi 10 assist dari semua ajang, mulai dari Liga Champions Asia, AFC Cup hingga turnamen domestik seperti Piala Presiden dan Piala Menpora. Dengan pengalamannya yang begitu kaya, harapan besar kembali dipikul oleh Rahmat untuk kembali membawa Bali United bersaing di papan atas musim depan. Kemudian kita lanjut ke lini tengah dan depan. Satu lagi pemain kunci yang tetap bertahan adalah Irfan Jaya. Pemain lincah ini memutuskan untuk melanjutkan petualangannya bersama Bali United setelah menyepakati perpanjangan kontrak selama 2 musim. Irfan yang kerap dipanggil Irja menjadi bagian penting dari lini serang Bali United. Sepanjang musim 2024-2025, Irfan tampil impresif dengan torehan 8 gol dan 4 assist dari 33 laga. Jika dihitung, sejak pertama kali bergabung di tahun 2022, Irfan telah bermain dalam 106 pertandingan resmi dan mencetak total 18 gol serta 10 assist. Bukan hanya sekedar penyerang biasa, Irfan Jaya adalah pemain yang punya rekam jejak prestasi individu. Ia pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 2 tahun 2017 dan menyabet gelar pemain muda terbaik di ajang Piala Presiden 2019. Kualitas dan mentalitasnya menjadi alasan kuat kenapa Irfan tetap dipertahankan sebagai salah satu motor serangan Serdadu Tridatu. Namun, tak semua pemain memilih bertahan. Jaimerson Safir, bek asing asal Brasil yang sempat memperkuat Bali United selama 6 bulan, dipastikan hengkang. Ia bergabung pada Januari 2025 dan menjalani 12 laga bersama Serdadu Tridatu. Kini Jaimerson berencana kembali ke klub asal setelah masa peminjamannya selesai. Bukan hanya Jaimerson,
Pemain bertahan lainnya, Agung Manan, juga tidak lagi bersama Bali United. Agung merupakan pemain pinjaman dari Dewa United sejak awal tahun 2025 dan tampil dalam 7 laga, serta sempat menyumbang 1 assist. Kini ia dikabarkan akan kembali ke klub asalnya. Secara keseluruhan, perombakan skuad Bali United di bursa transfer ini cukup signifikan. 6 pemain asing telah resmi angkat kaki dari Bali United. Mereka adalah Adilson Maringa, Mitsuru Maruoka, Elias Dola, Everton Nascimento, Privat Embarga, dan Jaimerson Safir. Dari daftar pemain lokal, 5 nama juga tidak lagi jadi bagian skuad utama. Mereka adalah Lutfi Kamal, Taufik Hidayat, Sidik Saimima, kiper Komang Ariantara, dan Agung Manan. Mereka semua mengikuti jejak sang pelatih kepala sebelumnya, Stefano Teko Cugura, yang telah lebih dahulu mengakhiri kebersamaan dengan Bali United. Kini tugas besar berada di pundak pelatih anyar Johnny Jensen. Pelatih asal Belanda ini datang membawa semangat baru dan gaya permainan berbeda. Untuk menyesuaikan kebutuhan taktiknya, Johnny telah merekomendasikan sejumlah nama baru untuk didatangkan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kemungkinan kedatangan penyerang asal Jepang, Tomoyuki Doi. Namanya mencuat karena catatan luar biasa di Liga Singapura bersama klub Geylang Internasional. Tomoyuki Doi berhasil menjadi top skor Singapore Premier League dengan mencetak 44 gol dan 11 assist hanya dalam 31 pertandingan. Tak hanya itu, di ajang Piala Singapura 2025, ia juga tampil tajam dengan koleksi 6 gol dari 4 laga. Kabar menyebutkan manajemen Bali United tertarik menduetkan Doi dengan striker anyar mereka, Boris Kovitovic. Boris sendiri merupakan rekrutan baru yang sebelumnya membela Tampines Rovers, juga dari Liga Singapura. Kombinasi Doi dan Boris diprediksi jadi duet maut di lini depan dalam skema 4-2-2 ala Johnny Jensen. Bali United tampaknya memang serius membentuk tim kompetitif musim depan. Target besar pun sudah dicanangkan mengulang masa kejayaan seperti saat menjuarai Liga 1 pada 2019 dan 2021. Dan belum berhenti sampai di situ saja. Selain Tomoyuki Doi, ada rumor lain yang berkembang kencang. Serdadu Tridatu dikabarkan juga mengincar 3 pemain timnas Indonesia yang sedang bermain di luar negeri. Mereka adalah Jordi Amat dari JDT Malaysia, Tom Haye dari Almere City Belanda, dan Rafael Strik yang memperkuat Brisbane Roar di Australia. Jika benar ketiganya berhasil didatangkan, maka komposisi Bali United musim depan bisa sangat berbeda dan lebih solid. Apalagi pelatih Johnny Jensen dikenal sebagai sosok yang menyukai permainan agresif dan taktik menyerang. Ia akan membutuhkan pemain-pemain dengan visi bermain tinggi serta stamina kuat. Teman dan sahabat pendengar, itulah tadi rangkuman update terbaru dari kubu Bali United. Tapi pergerakan transfer mereka sudah menunjukkan keseriusan untuk bangkit. Ada pemain yang dipertahankan, ada juga yang dilepas, semua demi satu tujuan, menjadikan Serdadu Tridatu lebih kuat dan kompetitif untuk musim depan. Kita nantikan saja seperti apa wajah baru Bali United di bawah komando pelatih baru, Johnny Jensen. Akankah Tomoyuki Doi benar-benar mendarat di Bali? Mampukah duet Doi dan Kopitovic menjadi mesin gol baru? Dan mampukah Rahmat serta Irfan Jaya mempertahankan ketajaman mereka di lini depan?
Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu yang pasti, bursa transfer kali ini benar-benar jadi awal cerita baru bagi Serdadu Tridatu. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.